kota B, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas Rutan Poso menggagalkan penyelundupan sabu-sabu. Pemprov Sulawesi Tengah terus benahi Bandara Mutiara Palu untuk membantu peningkatan ekonomi pasca gempa. Jumlah anak putus sekolah di Kota Palu ternyata masih cukup tinggi. Petugas rumah tahanan kelas 2B Poso berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam ruang tahanan. Barang haram tersebut disembunyikan dalam makanan untuk diberikan kepada salah satu tahanan. Penemuan sabu-sabu tersebut bermula saat petugas rumah tahanan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Poso melakukan pemeriksaan rutin di rumah tahanan Poso. Saat itu, seorang pengunjung datang membawa makanan yang dikemas dalam bungkusan untuk diserahkan ke salah seorang tahanan. Setelah diperiksa bungkusan tersebut, ternyata di dalamnya terselip bungkusan sabu-sabu. Petugas pun langsung mengamankan pengantar makanan tersebut serta barang bukti sabu-sabu. Selanjutnya, dibawa ke Mapolres Poso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, mengapresiasi petugas rumah tahanan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut. Sangat mengapresiasi sekali atas kinerja dan dedikasi jajaran petugas jaga keamanan dari Rutan Poso. Berhasil, dan ini bukan pertama kali, sudah berkali menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Poso. Keberhasilan petugas tersebut tak lepas dari penerapan standar operasional prosedur rumah tahanan Poso untuk memastikan barang titipan bersih dari narkoba selama ini. Selain itu, pengawasan dan pengamanan di seluruh area rutan telah ditingkatkan untuk mencegah masuknya barang terlarang. Sejak Januari 2024, sudah ada belasan upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pihak pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Poso. Pasca dilanda gempa bumi dan tsunami tahun 2018 silam, Provinsi Sulawesi Tengah terus berbenah. Salah satunya di sektor perhubungan udara. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu sebagai pintu gerbang masuk Sulawesi Tengah terus dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya. Salah satunya dengan menambah rute dan maskapai penerbangan, baik antar daerah maupun antar provinsi. Selain Mutiara Sis Al Jufri Palu, saat ini ada 7 bandara kecil di Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga membangun kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan. Kerjasama tersebut meliputi promosi potensi sumber daya ekonomi, pariwisata, dan budaya, termasuk pengembangan dan perluasan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Bandara ini jadi pintu gerbang masuk Sulawesi Tengah melalui jalur udara. Saat ini tercatat ada 10 maskapai yang beroperasi di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, mengatakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transportasi udara di Sulawesi Tengah. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri juga terkait dengan posisi Sulawesi Tengah yang diharapkan bisa menjadi daerah penyangga ibu kota Nusantara. Tangan kerjasama antara Departemen Perhubungan atau melalui Bandara Sulawesi Tengah dengan kami untuk bagaimana kita ke depan lebih meningkatkan transportasi udara di Sulawesi Tengah. Karena kami punya 7 bandara kecil ya yang masih
Kadang-kadang tidak ada pesawat atau apa, ke depan bersama-sama dengan kepala bandara kita akan menghubungi itu penerbangan mau bila perlu kami nanti akan bicara dengan bupati kita seperti sekarang Balikpapan Palu nggak ada. Padahal itu mengendalikan Palu Balikpapan sangat intens, apalagi masalah pembangunan IKN ini ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan meningkatkan koneksitas antara Bandara Mutiara Sis Al Jufri dengan 7 bandara kecil lainnya yang terdapat di sejumlah kabupaten. Tidak hanya itu, akan diupayakan adanya rute penerbangan baru, yakni dari Palu menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Rudi Ricardo, menilai kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan pelayanan jasa transportasi udara. Ini terus terang saja sangat bermanfaat bagi pemerintah provinsi dan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri. Karena apa? Karena terlihat semakin kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam kesepakatan bersama ini itu ada pola-pola dan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsinya masing-masing, sehingga para pihak bisa mendukung tugas fungsi agar bisa mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju, baik dari sisi perekonomian, budaya maupun pariwisata. Direktur Jenderal Perhubungan Republik Indonesia, Maria Kristi Endah, mengapresiasi langkah kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kerjasama tersebut diharapkan bisa membantu Sulawesi Tengah yang perekonomiannya pernah terpuruk akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 masih lebih 2 pekan. Namun, penjualan pernak-pernik perayaan kemerdekaan tersebut sudah mulai marak. Termasuk di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sudah banyak lokasi penjualan. Momen menjelang perayaan HUT kemerdekaan tersebut dimanfaatkan para pedagang dengan menjual bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik bernuansa merah putih. Harganya pun bervariasi, mulai Rp5.000 hingga Rp200.000. Subhan Karim, salah seorang pedagang pernak-pernik di Jalan Diponegoro Palu, mengaku tingkat penjualan bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik bernuansa merah putih mulai diminati pembeli. Meski jumlah pembeli belum meningkat secara signifikan. Alhamdulillah masih agak kurang itu. Biasanya ke depan lancar dia. Pedagang lainnya, Hesti, yang berjualan di Jalan Sis Al Jufri, mengaku adanya peningkatan pembelian bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik bernuansa merah putih. Rata-rata seharinya 100 lembar bendera dan umbul-umbul laku terjual. Harga jualnya pun bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp65.000 per lembar. Kalau peningkatan ada, kalau soal pembelinya kan, ya lumayan lah daripada yang kemarin-kemarin kan. Lakunya per hari Bu, untuk umbul-umbul atau bendera sampai berapa biasanya? Kalau sekarang ini masih di atasnya 100 lebih lah. Kalau sekarang ini. Penjualan bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik perayaan kemerdekaan ini diperkirakan akan meningkat sepekan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan. Julianus Kay melaporkan dari Palu.